Halo teman-teman, kenalin gue Andre Joni March, biasa dipanggil John. Gue berasal dari Universitas Andalas dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini gue mau yapping sih sebenarnya. Yapping ini untuk tugas kuliah, yaitu tugas kuliah Teknik Presenter Broadcasting atau disingkat TPB. Nah, itu untuk tugasnya itu sebenarnya gue dibebasin untuk bikin entah itu podcast atau jadi news anchor atau dan mana banyak lagi. Tapi di sini gue milih solo podcast. Ya, di sini gue akan melakukan solo podcast tentang diri gue sendiri. Nah, jadi di sini sepengetahuan gue solo podcast itu kayak ya intinya yapping sih tentang pengalaman pribadi atau tentang apapun itu. Ya, di sini gue akan yapping tentang gimana gue bisa kenal dengan dunia outfit. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya dunia outfit nih kayak apa gitu ya. Nah, terutama teman-teman yang udah mendalami outfit sebelumnya. Di sini gue gak lama-lama banget sebenarnya udah berada di dunia peroutfitan ini. Gue baru join dunia peroutfitan. Gue baru join di dunia peroutfitan itu waktu gue di umur 16 tahun kalau nggak salah ya 16 tahun tepatnya di gue kelas 2 SMA waktu di semester 2 awal semester 2 kelas 2 SMA. Nah, waktu itu umur gue baru 12 tahun dan sekarang umur gue udah hampir 19 tahun. Jadi gue udah bisa dibilang mendalami outfit selama kurang lebih 2 tahun lebih deh, hampir 2 tahun lebih. Nah, di sini bukan hampir 2 tahun lebih sih, hampir 3 tahun malah sebenarnya, 2 tahun lebih lah jadinya. Nah, di sini gue bakal ceritain gimana gue bisa masuk ke dunia outfit. Jadi awalnya itu gue memiliki outfit yang bisa dibilang hitungan jari, dan gue masih ingat outfit yang gue punya waktu itu tuh cuma kaos di berapa biji kaos yang gue punya waktu itu ya, 3 nggak salah, tahu kaos gue cuma itu 1, 2 ya, cuma 3 biji kaos gue waktu itu. Dan celana yang gue punya itu celana panjang itu cuma ada 1, 2 ya, cuma ada 2 celana panjang gue waktu itu, dan baru 5 nih. Dan celana pendek gue, celana kargo pendek itu cuma 1. Jadi ada kurang lebih cuma 6 outfit yang gue punya waktu gue masih kelas 2 SMA. Alasannya kenapa? Karena gue gak peduli dengan penampilan gue sendiri waktu dulu sebelum gue kenal outfit. Karena ya gue orangnya introvert. Jadi gue itu kayak bisa dibilang keluar rumah tuh juga bisa dibilang hitungan jari. Kalau nggak karena sekolah, main sama teman-teman juga jarang. Itu pun outfit gue itu doang. Dan karena gue males. Oh iya, ada satu lagi tambahan, jaket satu doang jaket gue waktu di SMA. Waktu SMA itu sebelum kenal outfit. Ya karena gue nggak peduli dengan penampilan gue sendiri. Dan duit itu juga gue, ya karena gue introvert lagi, gue bisa dibilang sangat sering berada di rumah aja, gak pernah keluar rumah. Dan kalau ke rumah pun itu outfitnya itu doang, karena ya males buat beroutfit. Soalnya ya gue gak peduli dengan penampilan gue sendiri. Jadi ya mau gimana pun ya ini gue, terserah lu mau ngejudge gue gimana, dan ya udah gitu. Bahkan gue dulu nih ini gue gak ada nih karena gue gak peduli gitu. Lo kan bisa dibilang baju hitam itu, kaos hitam, entah itu meja hitam, kaos hitam, itu hal yang paling basic dipunya oleh cowok, dan gue nggak ada. Dan juga gue nggak disuruh untuk beroutfit sama keluarga gue gitu. Ya kalau mau keluar ya udah pakai outfit itu aja gitu, nggak perlu pakai yang lain gitu. Bahkan gue kemeja aja dulu nggak ada. Sempet itu pernah, gue ingat sekali ya, gue mau pergi ke acara kondangan di tetangga gue, dan gue disuruh untuk ya pastinya pakai pakaian rapi dong, entah itu pakai batik
atau pakai kemeja. Gue nggak ada dua tuh, jadi ini gue kondangan ke tetangga gue pakai kaos, dan juga itu kaos udah lama gitu. Dan juga gue kenal outfit yang keren tuh dari sosial media, entah itu sosial media yaitu Instagram dan gue belum main TikTok sih waktu itu. Gue kenal outfit dari Instagram. Gue ngelihat orang kok keren gitu kelihatannya, sedangkan gue kayak anjir biasa banget, pelan-pelan gue ya gak ada nyentrik-nyentriknya sama sekali tuh. Sedangkan orang yang beroutfit itu outfitnya itu kayak keren gitu, nyentrik, kayak damn gitu. Gue merasa wah gue ini kayak kurang buat di masalah outfit tuh. Dan pas gue lihat lemari gue, damn, kayak gak ada yang bisa gue jadiin outfit untuk pergi kemana-mana gitu loh. Cuma bisa buat pergi main. Dan alasan lainnya itu karena teman gue. Soalnya teman gue nih ada yang udah mendalami outfit dari lama. Jadi gue kayak ngelihat, wah kayaknya menarik nih dunia outfit nih. Akhirnya gue mulai belajar outfit dari Instagram. Gue following influencer atau content creator yang sering ngebahas outfit gitu. Jadinya gue juga tertarik. Gue follow, gue lihat, oh ini outfit yang cocok ya, oh ini outfit yang itu ya. Tapi sebelum gue kenal para influencer dan content creator outfit nih, gue belajar outfit sendiri. Bukan belajar sih, kayak nyari outfit yang gue mau pakai itu sendiri. Nah itu dari Shopee. Nah dulu biasanya kan orang-orang nih ya nyari outfit tuh, ini juga kesalahan yang gue tahu waktu gue udah kenal dengan outfit. Orang-orang itu kenapa sering gue ngelihat orang outfitnya tuh keren, gue kayak bajunya tuh keren, tapi nggak cocok gitu loh dengan mereka. Padahal misalnya nih mereka pakai kaos yang gambarnya kayak kaos yang gambar gitu, kaos sablon kan, banyak sablonnya di sini gitu kan. Nah sebenarnya outfitnya tuh keren, tapi mereka tuh nggak pandai nge-mix match, dan mereka nggak memilah dulu gitu loh. Mereka nggak mikir, wah ini outfit cocok nggak di gua ya. Mereka nggak mikir itu. Jadi mereka itu cuma ngelihat, misalnya mereka ngelihat di distro atau ngelihat di toko-toko baju gitu, atau di Shopee, mereka scroll gitu kan, ngelihat, wah ini bagus nih outfit ini, beli ah. Nah itu tuh salah teman-teman. Nah jadi ini gue mau membenarkan nih, sebenarnya kalau kalian mau beli outfit, carilah outfit yang cocok dengan kalian. Karena gak semua outfit itu cocok dengan semua orang. Karena ditambah kalau misalnya badan kalian itu gak apa itu bahasanya ya, gak bisa masuk ke semua outfit gitu. Kayak misalnya badan yang berisi, nah itu nggak cocok tuh pakai outfit yang slim fit, yang apa ya, yang fit, yang pas gitu. Nah nggak cocok karena bakal kelihatan gendut gitu. Dan orang yang kurus juga nggak cocok pakai baju yang ngefit, yang ngepas, karena bakal kelihatan kurus banget. Jadi itu, jadi carilah outfit yang cocok dengan kalian. Jangan cari yang bagus, tapi cari yang cocok. Karena kalau misalnya kalian cocok dengan itu bakal kelihatan bagus di kalian gitu. Nah itu kesalahan yang harus dibenarkan sebenarnya. Itu sebenarnya mindset dari orang-orang ya. Karena gue juga gitu dulu. Soalnya gue pernah ingat gue beli baju, itu baju sablonnya itu gede banget, warnanya juga nyentrik, warna merah biru, terus warna kaosnya itu dominannya warna putih. Nah gua dengan kulit yang bisa dibilang sawo matang atau kulit yang tan gini, itu nggak cocok pakai baju yang warnanya itu terang, karena kulit gua bakal kelihatan lebih gelap gitu. Sedangkan kalau misalnya gua pakai baju yang gelap, entah itu warna abu-abu, warna hitam, atau warna biru tua, warna dongker, warna pokoknya warna-warna gelap gitu kan, itu cocok karena cocok dengan warna kulit gua. Sedangkan kalau misalnya gue pakai baju yang terlalu terang gitu,
itu kulit gue bakal kelihatan gelap meskipun itu bajunya bagus atau outfit itu bagus. Nah di sini gue bakal ngasih tahu. Nah maaf, di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian cara nyari outfit yang cocok dengan kalian. Pertama, lihat dulu bentuk badan kalian. Kalau misalnya badan kalian tuh gede atau berisi gitu ya, perut kalian tuh mohon maaf maju, mungkin gue di sini bukan body shaming, tapi ya ini juga harus diterapkan gitu. Karena misalnya kalian punya badan yang gede gitu, badan yang berisi, terus perut kalian tuh maju gitu lah ya kan. Nah terus tangan kalian juga gede kelihatannya karena ya lemak mungkin. Nah itu kalian nggak cocok pakai baju yang ngefit. Kalian lebih cocok pakai baju yang regular fit dan oversize supaya badan kalian tuh nggak kelihatan gede. Untuk celana kalian juga nggak cocok pakai celana yang slim fit karena itu akan membuat lagi-lagi bakal membuat kaki dan paha kalian tuh terlihat gede. Sedangkan kalau kalian pakai oversize itu bakal kelihatan pas dan bagus di kalian karena badan dan kaki kalian itu akan kelihatan, itu nggak akan terlalu kelihatan gede meskipun sebenarnya gede karena ketutupan dengan outfit kalian gitu. Nah itu untuk yang kesalahan pertama itu cara pertama, lihat bentuk badan kalian dan cari fitting yang cocok dengan kalian. Nah cara nyari outfit yang cocok kedua kalian, lagi-lagi ngelihat bentuk fisik kalian, yaitu dari warna kulit. Nah kalau dari warna kulit ini, misalnya warna kulit gue ini gelap nih, nah ini gue nggak cocok kalau misalnya pakai baju yang terlalu terang karena kulit gue bakal kelihatan lebih gelap. Sedangkan kalau kalian misalnya pakai baju yang warnanya hitam atau warna abu-abu, itu bakal kalian cocok karena kulit kalian gak akan terlalu kelihatan gelap gitu. Sedangkan kalau misalkan warna kulit kalian putih, itu bisa dibilang kalian lumayan beruntung karena kalian pakai baju yang warna terangnya cocok dan pakai baju yang warna gelap juga cocok karena kulit kalian ya bisa masuk ke semua warna. Nah itu. Dan cara memilih outfit yang bagus, yang cocok buat kalian, lihat fittingnya. Kan gue dari tadi udah ngebahas fitting nih. Nah fit ini juga pelajaran nih. Jadi di outfit tuh ada banyak fitnya teman-teman. Yang pertama, ini kita ke basic dulu. Yang pertama itu ada slim fit atau ngepas. Kedua ada regular fit, dia gede kagak, oversize kagak, dan ngepas juga kagak. Misalnya kayak gini. Nah ini namanya regular fit nih. Untuk yang ketiga yaitu oversize. Nah oversize nih seperti namanya over, terlalu gede, size gede, size itu ukuran, jadi ukurnya itu terlalu gede gitu ya. Ini bisa dibilang gitu. Oversize nih dia itu sebenarnya kegedean, tapi itu bukan berarti kebesaran. Nah oversize dengan baju yang kegedean itu beda teman-teman. Kalau misalnya baju yang oversize, bentuk lehernya itu sama dengan ukuran yang kita pilih. Misalnya kita pilih ukuran L, large. Nah ukuran lehernya juga L, large. Sedangkan kalau baju kegedean itu kalau kalian beli misalnya ukuran badan kalian itu sebenarnya L, tapi kalian malah beli XL, pasti untuk di bagian kerahnya itu lebih gede. Nah itu cara pertama ngelihat, itu cara paling mudah untuk ngelihat baju itu kegedean atau oversize. Dan juga biasanya baju oversize itu bakal kelihatan jelek. Baju kegedean itu bakal kelihatan jelek karena di sini juga nih, di jahitan di bagian ketiak kalian.
kalau baju yang oversize harusnya itu baju itu jatuh jahitannya itu pas diikat ya kalian nih yang buat ini. Sedangkan kalau baju yang oversize yang oversize yang kegedean itu biasanya bajunya jatuhnya itu lebih ke sini. Karena dan juga itu bakal kelihatan lebih panjang dan lebih jelek juga. Dan juga untuk baju oversize ini cocok untuk dipakai ke orang yang badannya itu kelihatan gede, yang berisi. Karena kalau misalnya dipakein ke orang yang badannya berisi, badannya yang harusnya berisi dan atau gendut gitu, bakal nggak terlalu kelihatan lah gitulah. Sedangkan kalau misalnya dipakai orang yang badannya yang kurus gitu ya, itu mereka bakal kelihatan tenggelam. itu untuk oversize. Nah, jadi 3 itu fit yang paling basic yang harus kalian pelajari. Nah, ini nggak berlaku untuk kaos dan baju doang ya teman-teman, tapi berlaku juga untuk celana. Jadi di celana itu juga ada namanya slim fit, regular fit, dan oversize fit. Sebenarnya kalau yang di celana oversize fit ini bukan namanya oversize fit, tapi baggy fit. Mungkin kalian udah sering dengar baggy fit nih, terutama di era-era baju orang tuh skena street ya. Nah, ini untuk celana dari yang 3 fitting yang gue kasih tahu tadi. Untuk yang slim fit itu cocok dipakai orang yang badannya itu ngepas, bukan yang kecil ya. Dia di badannya itu kecil kagak, tapi gede juga kagak, di tengah-tengah gitulah. Nah, mereka cocok pakai slim fit. Soalnya kalau pakai slim fit mereka nggak akan kelihatan terlalu kurus dan mereka juga nggak akan kelihatan terlalu gemuk karena badan mereka pas bentukannya. Nah, jadi slim fit ini kayak ya orang-orang yang cocok pakai slim fit ini bisa dibilang orang yang beruntung. Karena gimana ya, kalau misalnya dia pakai orang yang kurus, mereka akan kelihatan terlalu kurus. Sedangkan kalau dipakai orang yang gemuk, itu mereka bakal kelihatan gemuk, kelihatan banget gemuknya. Jadi orang yang bisa pakai slim fit ini, entah itu baju, entah itu celana, itu orang yang beruntung dan orang yang melatih tubuhnya. Jadi itulah kenapa mungkin kalian sering nih ngelihat orang-orang yang mereka melatih tubuhnya gitu. Kayak badan mereka kotak-kotak, tangan mereka gede, berotot gitu kan. Nah, itu mereka cocok pakai semua outfit karena badan mereka bagus. Jadi itu pelajaran pertama, kalian latih tubuh kalian supaya kelihatan bagus di semua outfit. Bahkan orang yang tubuhnya bagus itu gak mau kayak outfit itu bagus guys. Jadi mereka gak malu gitu. Mereka bisa pamer tubuh itu guys. Nah, oke, kembali ke topik, yaitu fitting. Itu slim fit. Nah, untuk regular fit dia itu dia gede kagak, tapi kecil, tapi slim fit ngepas juga kagak. Nah, ini cocok dipakai ke semua orang. Jadi regular fit ini bisa dibilang fit yang paling masuk ke semua badan. Karena mau gimana pun badan kalian, regular fit ini bakal yang paling cocok dengan kalian gitu. Nah, jadi nggak perlu panjang-panjang penjelasannya. Untuk yang oversize atau baggy fit itu dia tuh gombrong, jadi dia makin ke bawah kan. Kalau misalnya nih kalian ini paling mudah nentuin celana dia itu slim fit, oversize fit, atau regular fit. Untuk celana yang slim fit itu dia dari bagian atas celana dia bakal mengecil ke bawahnya gini. Nah, dia bakal mengecil ke bawahnya. Kalau misalnya regular fit dia itu lurus ke bawahnya. Jadi dari atas sampai bawah itu bentukannya celana itu lurus. Itu untuk regular fit. Sedangkan yang baggy fit yaitu dari atas ke bawah itu dia lebih membesar. Nah, itu untuk cara membedakannya. Untuk yang oversize fit ini dia itu cocok dipakai ke orang yang bajunya itu yang badannya itu badan yang terlatih atau badan yang cocok, dan dia itu nggak berisi dan nggak kurus juga.
dan cocok untuk dipakai orang yang badannya berisi. Karena kalau dipakai orang yang cocok di semua outfit, yang gue bilang terlatih sama yang cocok ke semua outfit itu, dia bakal cocok kelihatannya. Dan untuk orang yang berisi, mereka bakal kelihatan tidak terlalu berisi, dan pokoknya gendung atau gemuknya itu nggak terlalu kelihatan lah untuk orang yang berisi pakai oversize fit. Sedangkan orang yang kurus kalau pakai oversize fit dan kalau misalnya pakai baggy fit, orang yang kurus itu bakal kelihatan tenggelam badannya. Nah, karena mereka itu ya bakal kelihatan tenggelam, sama kayak yang gue bilang tadi di oversize fit yang di baju. Nah, itu juga teman-teman, tinggi badan tuh juga mempengaruhi gimana kelihatannya outfit di badan kalian, teman-teman. Karena gue bagi lagi ketiga yang fit tadi, tinggi badan. Untuk tinggi badan, kalau misalnya tinggi badan kalian itu pendek, itu kalian gak cocok pakai yang oversize, tapi kalian cocok pakai yang slim fit sama yang regular fit. Tapi tergantung bentuk tubuh kalian juga. Kalau misalnya kalian pendek dan tubuh kalian tuh kurus, itu kalian cocoknya cuma pakai regular fit supaya badan kalian gak kelihatan terlalu kecil dan kalian gak kelihatan tenggelam juga kalau misalnya pakai oversize. Nah, kalau misalnya badan kalian terlatih dan bagus, cocok ke semua outfit, nah itu kalian pakai outfit apa aja, dan tingginya juga ngepas, itu kalian pakai outfit apa aja cukup cocok. Kalau mau pakai yang baggy, oversize, slim fit itu cocok. Nah, kalau misalnya kalian tingginya itu ya di atas rata-rata gitu, entah itu 170 cm ke atas gitu, nah itu kalian pakai outfit apa aja cocok. Ya, untuk orang tinggi ini juga sebenarnya termasuk orang yang beruntung karena mereka juga cocok untuk masuk ke semua outfit. Sedangkan kalau untuk orang yang ngepas tingginya, mereka itu bisa cocok ke semua outfit, tapi tergantung panjang dari tubuhnya mereka. Nah, karena orang yang tinggi yang ngepas, mereka cocok ke semua outfit. Tapi kalau misalnya orang pendek, meskipun badannya terlatih, itu mereka kalau pakai regular fit, kalau pakai oversize fit, bakal kelihatan tenggelam juga. Jadi tinggi badan juga mempengaruhi bentuk outfit kalian gitu. Jadi orang yang tubuhnya, ini orang yang paling beruntung ya, orang yang yang paling beruntung dan bisa cocok ke semua outfit itu cuma 2 orang. Orang yang badannya terlatih dan tinggi, atau orang yang badannya itu nggak terlatih tapi juga nggak gemuk dan nggak berisi. Ini 2 orang yang paling beruntung nih. Orang yang badannya terlatih dan tinggi, orang yang badannya tinggi dan biasa-biasa aja badannya. Jadi tinggi itu juga sangat mempengaruhi gimana bentuk outfit kalian di tubuh kalian gitu. Ya, sebenarnya ini bukan body shaming teman-teman. Di sini gue cuma ngasih tahu dan ngasih pendidikan sih ya, cara ngasih tahu ilmu gimana bikin outfit kalian itu biar kelihatan bagus. Karena nggak semua tubuh itu cocok di semua outfit. Nah, itu untuk fitting baju. Ya, mungkin segitu aja yang bisa gue pingin ya. Sebenarnya masih banyak tentang dunia peroutfitan ini, dari genre baju. Nah, dari baju outfit ini ada genrenya juga teman-teman. Gue kasih tahu singkat aja ya. Untuk yang basic aja deh, gue kasih tahu. Jadi baju itu ada yang formal, semi formal, dan street. Nah, itu 3 basic baju. Sebenarnya bukan 3 ini doang sih, ada banyak. Nah, sebenarnya tapi ini basic doang yang harus diketahui gitu. Untuk yang formal, ini gue kasih tahu singkat aja. Untuk formal itu pastinya bisa digunakan di situasi-situasi tertentu aja, entah itu di acara yang formal atau kalian mau pergi ngampus. Nah, itu kalian bisa pakai baju yang formal. Semi formal itu kalian bisa juga dipakai ke ngampus, tapi kalian gak bisa pakai ke acara-acara formal gitu. Tapi ini juga bisa dipakai untuk kalian misalnya pergi nongkrong atau main sama teman-teman kalian. Dengan formal bisa-bisa aja kalian pakai buat main gitu ya, tapi agak aneh aja kelihatannya gitu loh. Nah, untuk yang nge-street, yang rame gitu artinya,
Street ini sebenarnya juga bukan yang basic sih, tapi kayak intinya baju yang rame gitulah, yang dia itu gak bisa untuk dipakai dan gak mungkin untuk dipakai di acara yang formal. Jadi itu 3 outfit yang basic outfit doang gitu. Sebenarnya masih banyak lagi turunan dari 3 ini, formal, semi formal dan street. Itu masih banyak turunannya, kayak soft boy outfit, atau kayak skinhead itu sebenarnya bukan outfit sih, atau streetwear, banyak sih sebenarnya. Gue nggak bisa nyebutin semuanya, tapi 3 basic ini yang harusnya kalian tahu. Nah, mungkin itu aja sih bisa gue pingin. Kalau misalnya gue pingin semua tentang outfit sekarang, itu bisa nggak habis, itu bisa nyampe 3 jam lebih. Karena emang sebenarnya dunia outfit itu agak ribet, tapi kalau kalian ngerti, kalian bakal kelihatan keren. Jadi itu mungkin itu aja yang bisa gue pingin dan bisa gue sampein. Terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.